Sobat Travelista, melihat hasil reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, dalam kondisi bangsa ini harus bangkit kembali dari krisis pasca pandemi dan juga kondisi global yang serba tidak menentu, lah kok bisa-bisanya mengangkat pejabat menteri dengan semangat bagi-bagi jatah kekuasaan buat parpol-parpol pendukungnya. Kok nuduh gitu sih? Apa buktinya? Ya jelas dong Sobat Travelista, coba lihat tuh, ada nggak pejabat baru yang emang benar-benar fak di bidangnya? Nggak ada kan? Malah ada satu menteri baru yang punya track record ninggalin kerusakan hutan ketika dulu jadi menteri kehutanan. Boy. Makanya sampai didatengin dan didamprat aktor Hollywood terus malah cengar-cengir. Ups. Kembali ke soal reshuffle kabinet. Ide dasarnya reshuffle kabinet itu kan mempertahankan yang kinerjanya sudah bagus dan mengganti yang kinerjanya kurang bagus. Harusnya begitu kan? Tapi reshuffle kali ini, reshuffle sebelumnya juga ding. Kelihatan banget tujuannya cuma sekedar bagi-bagi jatah aja. Makanya nggak heran kalau muncul kecurigaan-kecurigaan bahwa reshuffle kali ini ujung-ujungnya ya untuk kepentingan 2024. Ada yang bilang komposisi kali ini adalah sebagai sekoci pengaman bagi seorang capres yang diproyeksikan untuk menggantikan capres terkini. Atau ada juga yang bilang bahwa ini justru untuk menguatkan kembali gagasan perpanjangan jabatan. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Namanya aja negeri para politisi, ya emang susah ditebak arahnya mau kemana. Lagian lama-lama males juga ya tebak-tebakan politik begini terus, nggak guna juga kan buat rakyat? Emang ada gunanya buat rakyat ya manuver-manuver para politisi penguasa negeri ini? By the way, yang fans Pak Jokowi jangan baper loh ya. Yang begini ini sebenarnya juga udah terjadi sejak dulu. Sejak zaman Pak BY dan Bu Mega pun udah begini. Dan akan tetap seperti ini ke depannya siapapun yang nanti jadi presiden. Mau Prabowo, Anies, Ganjar, Giring. Yang terakhir udah mundur kan ya? Kayak banyak yang beli aja. Sepanjang sistem demokrasinya masih seperti ini, yang masih bertumpu pada partai-partai dengan logika koalisi dan oposisi, ya namanya bagi-bagi kursi itu adalah keniscayaan. Jadi inget tahun 2014 dulu, Pak Jokowi udah pede banget gak bakalan bagi-bagi kursi katanya. Praktiknya beda banget sama teorinya. Kasian juga sebenarnya niat baik Pak Jokowi itu. Sekali lagi, ini bukan semata salah Pak Jokowi atau presiden-presiden lainnya. Di channel Kembali Menjadi Bangsa Indonesia ini sudah seringkali diulas bahwa sistem demokrasi kita yang bermasalah. Sistem demokrasi kita tidak serta-merta memberikan tempat bagi orang-orang terbaik di bidangnya. Padahal kita sepakat kan bahwa Indonesia akan maju luar biasa jika setiap bidang kehidupan di negeri ini dipimpin oleh orang-orang paling berkompeten di bidangnya. Maka dari itu, marilah wahai bangsa Indonesia, mari kita bergandengan bersama-sama untuk memperbaiki keadaan di negeri ini. Tumbangkan sistem demokrasi kita yang bobrok serta menyuburkan korupsi dan pecah belah sesama anak bangsa. Saatnya mengganti sistem demokrasi terkini dengan sistem demokrasi ala Pancasila sesuai desain awal pandiri, para pendiri Republik Indonesia. Kita akan wujudkan suatu sistem di mana seorang presiden terlahir bukan karena diusung partai politik, melainkan karena kecerdasan dan pengabdiannya di masyarakat. Dengan demikian, presiden terpilih akan leluasa mengangkat orang-orang terbaik di negeri ini untuk didudukkan di dalam kabinetnya yang bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan melayani kepentingan parpol-parpol dan oligarki.